Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham, NIM 1931041198, kelas PJKRE 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tugas perkembangan motorik, yaitu hakikat pertumbuhan motorik anak. Masa 5 tahun pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Misalnya, kecepatan lari seorang anak akan semakin bertambah sesuai dengan bertambahan usianya. Selain itu, secara fisik, anak juga akan terlihat lebih tinggi dan besar. Pada anak usia taman kanak-kanak atau TK, perkembangan kemampuan anak sangat terlihat pula. Salah satu kemampuan pada anak TK yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak akan terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan fisik anak juga berhubungan erat dengan kaitannya yang merupakan aktivitas utama anak usia TK. Semakin kuat dan terampilnya gerak seorang anak, membuat anak senang bermain dan tak lelah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya saat bermain. Pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan aspek-aspek kemampuan anak lainnya, seperti aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. Selain itu, meningkatnya keterampilan gerak dan fisik anak akan berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Perkembangan motorik anak TK. Dalam buku Anak Sekolah Prasekolah 2000 tertulis bahwa 5 tahun pertama masa pesat perkembangan motorik anak. Motorik adalah semua gerakan mungkin dapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak sederhana apapun sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas yang terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak terus mengolah informasi ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat
mencakup 5 pusat kontrol, akan mendiktekan setiap gerak anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pertumbuhan dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak gerak, maka akan semakin banyak manfaat yang ia peroleh. Anak ketika ia makin terampil menguasai gerak motoriknya. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Akan tetapi, akan menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya. Mereka dapat mengimbangi gerakan teman sebayanya seperti melompat-lompat dan berlari-lari. Perkembangan lain yang juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak adalah anak akan semakin cepat bereaksi, semakin baik koordinasi mata dan tangannya, dan semakin tangkas dalam bergerak. Dengan semakin meningkatnya rasa percaya diri anak, maka anak juga akan merasa bangga jika ia dapat melakukan berbagai kegiatan dalam buku balita dan masalah perkembangan tahun 2001. Secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap autonomos. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa yang dibutuhkan. Pada tahapan kognitif ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Pada tahapan asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa yang akan datang. Tahapan asosiatif ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Pada tahap autonomos, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Melihat tahapan-tahapan gerakan di atas, apakah berarti dengan melatih gerakan
yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut? Jawabannya, tidak selalu. Pada anak-anak tertentu, latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki gerakan motoriknya. Sebab ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya, sehingga menghambat melakukan keterampilan motorik tertentu. Selain itu, ada beberapa penyebab lain yang mempengaruhi perkembangan motorik seorang anak, seperti faktor genetik, kekurangan gizi, pengasuhan, serta perbedaan latar belakang budaya. Rendahnya berat badan lahir seorang bayi juga dapat mengganggu perkembangan motorik anak. Pertumbuhan fisik. Pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung akan mempengaruhi perilaku anak-anak sehari-harinya. Secara langsung, perubahan fisik anak akan menentukan keterampilan dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal yang lazim dilakukan seusianya. Seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Apabila ia mengalami hambatan tertentu, seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas dan lemas bergerak, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Sementara itu, secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motoriknya akan mempengaruhi cara anak memandang diri sendiri dan orang lain. Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara umum. Misalnya, saja anak yang kurang mengikuti permainan sepak bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola seperti yang dilakukan teman sebayanya. Hal ini menyebabkan ia menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa keterampilan motorik yang di dalamnya tercakup keterampilan gerak sangat diperlukan anak untuk bermain. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga dan menjaga anak agar tak dapat masalah dengan detak jantungnya karena sering dan rutin bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak. Pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil, misalnya anak usia TK. Peran kemampuan
motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Sebenarnya, kegiatan motorik kasar anak merupakan awal mula anak mulai kenal kegiatan berolahraga. Jika anak terbiasa berolahraga mulai kecil, maka hal itu akan berakibat baik untuk pembentukan postur tubuh anak. Selain itu, kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat. Banyak aktivitas gerakan juga dan akan mengontrol berat badan anak yang gemuk dibandingkan dengan berat badan yang normal. Ketidak atau keaktifan seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak juga bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak-anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak-anak yang mempunyai motorik yang baik pula. Lebih jauh, meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Namun, untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberi tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari dan melompat, dan membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil, anak harus diberikan berbagai kegiatan fisik yang bervariasi yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Jika seorang anak berhasil melakukan suatu aktivitas fisik atau gerakan, maka selanjutnya ia mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut kembali. Namun, sedari kecil, seseorang anak perlu dibiarkan menemukan sendiri kegiatan atau aktivitas fisik yang sesuai dan cocok dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, anak sedari kecil perlu dibiarkan menemukan kegiatan atau aktivitas fisik yang sesuai dan cocok dengan kemampuannya. Seseorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tentu akan kurang diterima oleh teman-temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik.
Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah berlari atau menggambar, kemudian ia memiliki kemampuan yang lebih dari temannya, ia akan mempunyai banyak teman dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya saat anak kecil mereka dapat mulai mempelajari berbagai jenis kegiatan tanpa dibanding-bandingkan dengan anak yang lainnya. Peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Adanya keterampilan atau kemampuan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Maxim 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan aktivitas fisik, rasa keingintahuan anak, dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, dan meletakkan kembali ke tempatnya. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan peran mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak untuk membuat otak kiri dan kanan anak berfungsi dengan baik. Begitu juga pengembangan kemampuan motorik kasar dan halus anak yang baik akan membuat anak lebih dapat mengembangkan kognitif anak dalam hal kreativitas dan imajinasinya. Jika seseorang anak sudah diberi kesempatan dan arahan serta bimbingan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halusnya, berarti fisik anak diarahkan untuk lebih sehat.
kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan, yaitu motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan motorik adalah perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak. Secara umum, ada 3 tahapan perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan tahap autonomous. Optimalnya, pertumbuhan fisik anak memang sangat penting karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Sedangkan secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang diri sendiri dan orang lain. Sedangkan meningkatnya keterampilan motorik anak akan meningkatkan pula aspek fisiologis, kemampuan sosial emosional, dan kognitif anak. Baiklah, mungkin itu sajalah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang sempat saya jelaskan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.